Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, masya Allah. Dan sana Soro Minang TV sadonyo. Hariko adalah hari perdana kita basuho jodun sana balik. Selama bulan Sawal. Kami berayu ya. Ada 6 bulan kampung. Ada 6 bulan kampung. Kawan-kawan ada 6 bulan kampung, ada 6 berayu kan gitu ya kan. Jadi alun sempat kita menemui dun sana Soro Minang TV malam kini kita malam insya Allah. Oke dun sana. Jujur kami all crew Soro Minang TV cukup teraga live streaming dengan dun sana sadonyo. Jangan lupa dun sana sadonyo, ikutinlah live streaming kami selalu. Setiap kita mempodcast meliput segala bentuk kegiatan-kegiatan orang awak yang ada di Kota Batam. Oke, di sana tentu sebelum kita masuk kepada dengan judul Carito-Carito Lama dengan seorang buya yang cukup terkenal di Sumatera Barat yang didampingi oleh seorang tokoh agam anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Demokrat, maka tentu kami all crew Soro Minang TV ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kepada dun sana sadonyo terlebih dahulu. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau Nabi bulan Sawal ya. Alun kan? Jadi bagi kita di samping kita mengucapkan minal aidin wal faizin, bulan Sawal itu kan bulan peningkatan. Meningkat ukhuwah Islamiyah, meningkat silaturahmi. Walaupun kita tidak bertamu badan, ya kan? Kita bertamu di dalam siaran Soro Minang TV. Oke. Ambo dari Padang. Tiba siko. Adik cinta lah aja Soro Minang TV. Masya Allah, luar biasa. Oke, itu sana Soro Minang TV dari Ballroom Garuda, Golden View Bengkong. Kami melakukan carito-carito lama dengan Buya Rista Wardi Datuk Marajo. Nanti wak yakin dan percaya dan sanak sadonyo penasaran dengan Buya Iko. Sangat banyak di WA grup orang Minang yang ada di Kota Batam. Itu beredar video-video yang menarik, style dan fashionnya Buya dengan sangat apik, perpaduan adat dengan agama dalam menyampaikan sebuah syiar atau cerita menyampaikan syariat Islam itu sendiri ya. Oke, di sana Soro Minang TV kita juga didampingi oleh yaitu Bapak Haji Nofrizon Esos MM, anggota DPRD tingkat 1 Sumatera Barat, fraksi Demokrat, Dapil Agam Bukit Tinggi. Oke, di sana ikutin cerita-cerita lama kita dengan kedua tokoh yang cukup fenomenal, Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Oke. Itu tagline kami itu ya. Ayo. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Gitu. Oke. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Suara Orang Awak. Oke. Ano kan orang awak ya dong. Oke. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sangat senang hati kami all crew Soro Minang TV perdana selama bulan Sawal sejak Idul Fitri dan alhamdulillah kami dapat seorang tokoh, seorang ulama, seorang buya yang cukup viral. Nah, jadi sebuah kebanggaan bagi kami. Buya sangat rendah hati menerima kami dengan penuh dengan sukacita. Amin. Nah, jadi terima kasih banyak Buya Ariko yang difasilitasi oleh Danov untuk kami bisa mempodcast dengan judul Carito Lama bersama Buya Ristawardi Datuk Marajo. Oke. Buya. Sebelum kita baca cerita-cerita tentang apa ceramah Buya. Kan tidak ada salahnya karena kita kok tidak kenal maka tidak tahu, tidak tahu maka tidak sayang kan begitu ya kan, tidak sayang maka tidak cinta.
Ya sebenarnya kalau boleh Buya sampaikan kepada Odun Sanak pemirsa Soro Minang TV kita, profil Buya itu secara singkat, kampung pendidikan dan sedikit perjalanan Buya tentang sebagai seorang ulama gitu. Ya. Odun Sanak kesadonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Kerajo lancar. Amin. Kemudian balik dari kampung serupa biasa balik, bersilaturahmi di tempat tinggal. Ya. Dan segala niat nazar gitu disampaikan ya Allah. Amin. 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 Mengenai ambo, lai ambo dia tabi Jorong Baso, Kanagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso. Jadi kami sekecamatan ya Pak Nok. Ya Pak Nok Baso ya. Oke. Ya. Cuma balain Kanagarian. Beliau Kanagarian Padang Taro, ambo Kanagarian Tabek Panjang. Iya. Ambo lahir di dusun Ayatabi 69 tahun lalu. 69 tahun yang lalu. Iya, tahun yang lalu. Jadi lah. Berarti umur Buya lah 69 kan itu ya, ya alhamdulillah. Lampir 70. Lampir 70. Tapi gagah nampak doang. Rahmat Allah ya Buya ya. Iya. Induk ambo kami babiye. Iya babiye. Iya betul. Nama beliau Atun. Kemudian ayah ambo Jarmias segala Sultan Tumijo. Sultan Tumijo. Rasanya ya. Cocok mana kalau beliau Sultan Tumijo tu. Bijo tu kan biji. Ya benar. Ya. Atau gabah. Gabah ya. Jadi dek beliau ke Sultan Tumijo. Ada lagi ada Allah anak 9. Nah ni duit 3 oleh. 3 itu lah. Ya. Beliau meninggal tahun 1979 dalam umur 54 tahun. 54 tahun ya. Anak dia meninggal di tempat di Padang, itulah umur 70. 70 ya. Jadi ambo dulu karyawan PT Semen Padang. Selama 35 tahun. Jadi Buya karyawan PT Semen Padang ya? Karyawan Semen Padang lo. Ya. Kini lah mati pajak. Lah pensiun. Lah pensiun. Jadi lebih kurang lampai balik tahun pensiun. Masya Allah. Nah. Lampai balik tahun. Jadi ambo jadi mubalik ko. Dahulu ambo kerja di PT Semen Padang ko masuk sebagai kuli kasa lagi je orang. Tukang kek simen mana? Ya kan? Badan lagi kadang. Jadi beberapa tahun kemudian de lai yakin, kemudian mendoakan Allah, tangke ambo jadi karyawan tetap. Masya Allah. Sudah Alhamdulillah. tu ambo beristri jo anak mama. Mengkece kanda gitu samsiasan. Kok pulang ke rumah mama tu kan sama je kuah telenggang nasi. Nasi makan yo. Iya kan? Jadi nak buah dan marun dua. Nak iya pinjuran tadi. Betul. Nak cincin suang lah boleh. Sampai tahun nambo bawa aja beliau. Nama beliau Ibu Ajah Rukmini. Tapi lah dahulu dari awak. 22 bulan berapa? 2 tahun kurang 2 bulan beliau lah meninggal. 22 bulan. Iya 22 bulan ya. Dalam usia 65 tahun. Jadi beliau tinggalkan kami anak berlima, cucu soleh, kemudian suami seorang. Kemudian setelah itu bawa aja beliau tahun 78, tahun 82 ambo tu pengurus musaji di tempat tinggal. Batu di Padang berarti ya? Iya di Padang. Padang kota ya, karena karyawan Semen Padang ya? Ya. Sebagai seksi dakwah. Suatu kali kadarullah namanya. Tidak datanglah katib hari hujan. Hari hujan lebih. Diumumkan dia awak ke jamaah. Aduh kau pak jamaah nan datang konan bisa khutbah. Kira nak ada. Awak tidak bisa. Nah, sekolah di pesantren pindah pandai khutbah. Itulah nan memotivasi ambo untuk belajar berdakwah. Iya. Ambo basic ambo memang dari pesantren. Alhamdulillah. Jadi latihanlah kami di musaji itu jo buya-buya senior. Kemudian anak iyayen KKN. Ke kelurahan kami itu, kau udah bawa bakat, ada aja.
Agalah Buantan ya masuk udah kader mana aja. Boleh resmi aja nanti ada sertifikat. Mana awak ada adonan mudo memotivasi serupa itu. Ya. Duit semangat balik. Umur lah 29 tahun, anak lah 2. Ya. Jadi tidak sama aja anak Yayen nombor kedua. Kalau anak Yayen jadi Karin di surau, bisa jadi protokol, bisa jadi MC, ya. bisa jadi imam. Ya. Kalau tidak datang katibnya bisa menggantian. Ya, Banserap namanya. Ya. Ya. Awak nak tahu seperti itu doh. Nah, Nak tahu seperti itu tuh ada pengalaman doh. Jadi sesudah katib nak datang kok, termotivasi lah ambo sekolah agama khutbah ndak pandai. Nah, kerja kan? Nah, dia nak yeyeng ko nyantang kami ke Dewan Masjid Indonesia. Di Masjid Nurul Iman Padang. Ya. Ambo ikutilah pelatihan tu selama 9 bulan tiap hari akad saja. Ya. Jadi ndak mengganggu kerja. Ya. Alhamdulillah. Ambo rajin mengganti-gantian buya senior kalau jadwal dia berlimpi. Ustaz, lah no kabarnya aja. Gantilah Ambo aja. Nah, digantilah buya-buya senior ku dia. Ya. Target awak dulu nya digunakan ya. Kok bisa awak jadi mubalik kok? Ndak datang khatib awak bisa menggantian. Iya, betul. Ya. Tapi kadarullah tak gitu. Dijadiin mana awak di Allah ku mubalik, diperkenalkan ke seluruh orang. Di teknologi canggih kok nyorakam di orang. Akhirnya itu ya. Masya Allah. Itulah sejarah pendeknya. Benar. Sampai kita bertemu malam gini. Sampai kita bertemu malam gini. Mudah-mudahan dia jombo kesehatan ya Allah. Amin. Bisa jom melanjutkan dakwah ya. Ambo mendoakan anan dirancang di muda-muda kok. Andaknya balai berpulau berjalan sampai ke Bateh. Ya. Ko ado kendala jalan selangkah hendak sampai pancuang hendak putih. Kalau gagal kini esok ulangi. Insyaallah. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Ya, betul. Ambo ikut mendoakan agar Minang TV, Suara Minang TV yang kita banggakan di Batam kok. Diredai oleh Allah dan sampai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Oke, Dusana Suara Minang TV jujur cukup menarik seorang Buya Ristawardi yang dalam 1-2 bulan terakhir cukup viral ya di dunia maya dalam memberikan ceramah-ceramah yang sedikit unik. Rupanya dari sejarah beliau bukan seorang ustadz, iya kan ya, tapi satu yang wak caliek, jika memang kemauan itu ada untuk belajar, ada jalan, insya Allah tetap menjadi seorang buya. Oke, itu sana Suara Minang TV. Sabalun kita lanjut dengan beberapa pertanyaan. Wak Sapu dan Nova lu. Jadi, kok marah dan Nova kok? Iya itu marah kok. Marah. Kalau di Bukit Tinggi, bangi. Kalau di Padang berang. Kalau di Solo marah. Marah ada. Assalamualaikum Danop. Waalaikumsalam. Mohon izin. Danop. Kalau ndak salah aku lah pertemuan kita yang kedua dan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Buya Bapituah tadi. Iya. Ambo pakai lo 2 Pituah. Masya Allah, Pak. Yo orang pasu Bapak doa. Bukan kinari sajo, kinari na orang Padang. Bukan kamari saja gadang mekasik ke di jalan. Masya Allah, luar biasa. Orang Kota Baru batanam lado, lado dibawa kapakan. Nieklah lamo nak batamu, kini kau baru diizinkan Tuhan. Masya Allah. Oke, di sana Suara Minang TV beda-beda fashion. Malu host Suara Minang TV, ndak pandai berpantun. Gaya Suara Minang TV tapi adek kurang, ndak mengerti mana dah. Sebenarnya dasar nol hado. Cuma alu mendalam. Dia memang petuaran gaya mana. Danop. Ya. Yang pertama tentu mau libatin gitu. Sama-sama. Karena kita lah pernah bersua petangga kan gitu ya. Beliau acara apa namanya buku bersama urus ya. Urus kila. Oke Danop.
kira-kira apa misi Danop dalam kegiatan acara apa? Waudas lah ya. Ya, oke. Pak Nofrizal, Nofrizon Esos MM ya. Pendeknya biar akrab, host Mangyudas lah. Apa misi kunjungan Danop beserta Buya ke Batam? Mungkin ada perlu sedikit mau klarifikasi. Kami Jobuya kini tidak ada misi khusus. Tidak ada misi khusus. Tidak ada misi khusus. Ya. Jadi berawal dari kunjungan kerja kami bulan puasa. Bulan Ramadan datang. Ya. Ada buku bahasamu Ikhla. Nah, ambo diundang secara khusus. De Ikhla buku bahasamu di Rumah Gadang. Di Rumah Gadang Ikhla. Kebetulan diliput oleh Suara Minang TV. Masya Allah. Yang sudah membahana di Kepri, bahkan gaungnya lah sampai ke Sumatera Barat. Alhamdulillah, makasih banyak. Jadi waktu itu pengurus Bacar itu akan ada halal bihalal habis Lebaran. Warga luar agam di Kota Warga luar agam. Jadi waktu itu pandang jauh dilayangkan, pandang dake di Tukian. Bertanyalah warga luar agam. Pak Naf, ada nambah udah, ada nambah Pak. Kini kos ada sedang viral. Salah seorang ulama yang besar dari Sumatera Barat, namanya Ustadz Ristawardi. Ya, Datuk Marajo. Bisa enggak kira-kira Danop menghadirkan ke Batam? Kan ikut tuh kan. Ambo ndak berjanji, kalau Allah berkehendak apa yang tidak bisa. Masya Allah, luar biasa. Jadi waktu itu ambo coba kontak Buya Ristawardi, tanggal berapa? Cuma kan diperkirakan tanggal 5 balik. Ya. Mei. Ya. Nah, jadi ambo langsung, kami karena sekampuang mempunyai hemat emosional yang bagus, mempunyai jembatan hati. Iya. Ustadz, tolong kosongkan jadwal Ustadz tanggal 5 balik. Kita berangkat ke Batam. Apa cara Pak Naf? Awak basrobo jorang kampung awak. Mengaji Ustadz di situ. Insya Allah Ustadz. Pak Naf. Nah, jadi waktu itu ambo bawa Ustadz mengaji. Kami punya nama program Tim Ramadan Provinsi. Ya. Ambo salah seorang ketua tim. Kami ambo bawa ke Baso, subuhnya ambo ke komplek ambo. Langsung setelah mulai jadwal Ustadz sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi sebelum mereka kamari, Allah 2 harinya Allah hampir lu musaji di Provinsi Riau di Duri. Sesudah tuh habis di Siko, lah ditunggu orang mulai di Pekanbaru. Masya Allah. Pulang di Pekanbaru, Ustadz Awako barangke lo ke Jakarta tanggal lebih kurang labil seminggu di situ. Masya Allah. Berarti memang Allah takdirkan. Allah takdirkan. Allah mengizinkan. Iya. Jadi sainggo kebetulan ya, karena Allah mengizinkan, ya bukan apa-apa. Pada informasi, insya Allah rencana Pak Bupati Agam juga hadir. Tetapi bila tidak dapat tiket. Informasi. Iya. Sehingga sekda berangke dari Ledumai. Sebenarnya Pak Gubernur juga hadir, tidak juga dapat. Kenapa kami Ustadz juga berdapat? Karena izin Allah. Ini rezeki Ikhla dan masyarakat Agam, masyarakat Kepri menyaksikan Suara Minang TV. Ini adalah rahmat dan izin dari Allah. Masya Allah. Jadi waktu itu kami diskusi sama Ustadz, kalau Allah berkehendak, Ustadz, apa yang tidak bisa terjadi? Ya. Alhamdulillah, komunikasi Ustadz, ambo komunikasi antara Paceo Jenda, antara iyo lagi karena bisa, sehingga deg-degan juga panitia. Panah, iyo lagi bisa, Insya Allah. Tadi pagi masih kundak Paceo juga. Sehingga ambo forward kode booking tiket. Sehingga ambo berangkat dari Padang, Ustadz berangkat dari Pekanbaru. Dengan begitu boarding tak kirim, baru percaya. Masya Allah. Sesudah itu untuk meyakinkan tiba bandara yang panitia menyampaikan langsung kirim foto di share.
sehingga cemburu, merasa iri, paguyupan yang lain Solo segala. Bahkan bisa balik ke takdir Allah tadi. Balik ke Allah. Dan itu harus baraja ikhlas. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah mungkin amo di Padang cerita-cerita kawan di kantor di DPRD. Kebetulan jadwal kami memang sangat sangat padat. Amo mohon izin pergi ke Batam. Mendampingi Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Istawardi. Mungkin apakah YouTube kok mungkin akan lebih viral lagi Sumatera Barat atas nama dia makan Suara Minang TV. TV orang awak di Kota Batam. Live streaming. Besok jangan lupa dun sanak dimanapun berado kalau berado di Tanjung Pinang dapet, ayo pagi-pagi berangkat ke Batam atau di mana ataupun di Tanjung Balai Karimun kalau dapet kan sama-sama walaupun indah orang agam kampung anda agam. Nah gitu dari biasanya mencari di YouTube, Facebook pas sorobok langsung Al-Mukarram Ustadz Ristawardi Malalo sabana rugi kalau ndak hadir. Bahkan kami yakin dan percaya Ustadz kalau Ustadz lah mengaji di Siko serupa di Riau Patang murah minta batambuh bakal hampir lah. Aku yakin dan percaya itu. Kira-kira gitu. Di sana Suara Minang TV kita punya tamu yang punya fashion berbeda ya. Yang satu fashionnya yang cukup luar biasa sebagai seorang ulama, dan seorang tokoh kunan seorang memang luar biasa, perlu gayanya ya kan. Memang satu wakil rakyat yang cukup energik ya. Alhamdulillah. Dapil Agam Bukit Tinggi dari fraksi Demokrat ya kena ya. Periode yang ketiga. Berarti besok doang kampek kan ya? Kalau Allah mengizinkan. KRI lah. Kalau lihat di backup Buya di belakang mungkin di RRI lah kan. Oke, di sana Suara Minang TV. Mungkin kami alum bisa membacon komen-komen di sana sadonyo. Iko baru seorang host, ada host yang lain. Iko dengan satu pertanyaan masing-masing satu-satu, kita lah cukup menghabiskan waktu ya. Maka kita coba sedikit mempersingkat dengan belum membacakan komentar-komentar kepada Dun Sanak Suara Minang TV Sadon. Tapi yang jelas kami dari Ballroom Garuda Golden View Hotel Bengkong Laut tentu dengan sangat bangga bajumpo Jo Dun Sanak Suara Minang TV, ado Buya gitu dan ado Uda gitu salah seorang tokoh politik yang cukup terkenal di Sumatera. Ini baru prolog. Baru prolog. Nah, dan klimaknya besok. Oke Dun Sanak, Buya. Minta mic cek kanda. Ma tahu besok-besok kanda bisa mencari mic sampai channel ya nah. Nggak ganti-ganti mic gue dah. Yang menarik dari seorang Buya Ristawardi Datuk Marajoko adalah kebetulan memang kami kru Suara Minang TV mensubscribe channelnya Buya. Lah menekan lonceng yang Buya suruh di situ. Berarti kan tetap setiap Buya upload kegiatan ceramah Buya itu akan selalu ambo nikmati kan gitu. Ada yang menarik, ada sebuah perpaduan adat jo agamo di Siko gitu. Dengan pantun-pantun adat berarti syarat jadi adat mengatur syarat memakai. Nah, syarat mengatur adat memakai. Nah, jadi jujur Buya, artinya adalah seorang Buya Ristawardi adalah bukan hanya seorang ulama, tapi adalah seorang nenek mama yang memang benar-benar menguasai adat itu sendiri. Komentar Buya, Pak. Jadi ambo ketika umur 7 tahun, itu baraja persambahan adat di kampung.
Aduh, kami itu lebih nggak 20 orang lah, lebih. Nah, itu latihan kami itu setiap ada alik yang kami hadiri, itu kami sembah nyembah tuh. Sembah nyembah. Ya. Jadi setelah hamba jadi mubalik kok, takana saja tiambo kalau iko ayat nanti baca. Aku rancang di masuk patah hadat nanti kau. Iku yang benar. Iya betul ya. Ya. Dan itu indak terpikir serupa kini kau dah. Betul. Itu tuh keluarnya setelah hamba ibarat auto solar guys. Semakin nangek, semakin cerdas ya. Ayo keluar. Iya. Kalau ditanya orang mana serupa kau enggak terkena guys. Alat terkambang jadi guru. Betul ya. Jadi itulah Allah tabaco senyo kalau awak misalnya dapat cobaan dalam segala urusan awak sabar. Sabar kok contoh sabar. Kalau contoh alamnya ya kan? Karena itu sebenarnya dulu orang kayak embon laki-laki orang ke meraja cik guru. Ambo tadangan lu di negara lain orang beraja persembahan adat tu, ambo pailu ke sinan, ambo salin lu pantun tu sinan. Nah, itu tu. Jadi ndak cik guru beraja sehingga orang tua ambo gak liau kesal liau. Liau kan kesawah para. Wah, ang liau beraja iku alambe ang jago. Ada lah sawah sudah 2 piring lalu jalan. Ternyata koko setelah kini kok tarasonya bakso itu bermanfaat. Seluruh ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari itu akan menjadikan segala urusan kita itu dimudahkan oleh Allah. Amin. Jadi bak kece kemenakan tadi semasuk Pak Gubernur Pak Zainal Bakar Surat. Sabalun itu beliau kan kepala wiro di kantor gubernur. Ambo wirid di masjid beliau pengurus. Sudah tu lo jadi Bupati Padang Pariaman 2 kali periode ya. Sudah tu menjadi Sekda Sumatera Barat. Sudah tu menjadi Wakil Bupati ketika tu Pak Muklis Ibrahim. Tapi beliau gubernur. Gubernur, dia mengundurkan diri. Pak Zainal naik jadi gubernur. Jadi rupanya beliau kababesan jauh orang pekumbuh. Beliau mana menelpon. Datuk, ya Pak, kok Pak Zainal Bakar Pak? Iya. Saya tekana dia Datuk kalau wirid kan ada membaca-baca pepatah adai. Jadi nenek mama bisa Datuk. Kami ke Pima Minang. Nenek mama mana ada. Seketik lagi Pak Jem. Tolong boy ya. Jadi koko di silahan dek kawan-kawan walaupun iko gak aneh terangannya. Ani nek mama rental namanya. Itulah. Jadi para orang anak beliau tuh. Ambo jadi nenek mama anak beliau ke nikah. Iya. Jadi alhamdulillah satio ambo ke ceramah tuh. Beko keluarnya itu tuh penunjang apa tuh ayat yang dibaca. Basobok sajonya basobok. Spontanitas. Refleks ya. Betul. Jadi connect aja ya Bu ya. Antara pantun-pantun yang dipelajari pepatah-pepatah adat yang dipelajari waktu itu ketek tuh dengan tema-tema agama yang mau disiarkan ya. Mau disiarkan. Kalau ditanya warnanya enggak grafik jawab Tapi kalau lah apa sama jauh solar tadi ya. Jauh solar. Wah, Masya Allah luar biasa. Ibarat foto. Kalau dulu kan pakai handle. Kini otomatis. Tiba menakinya berarti surang. Salah satunya itu mungkin termasuk rahmat Allah. Dan itu enggak bisa ditiru-tiru. Kita cari anak orang ditiru logat orang ya jangganya. Nah, jadilah do pembawaan cik-cik. Oke, tarik. Nah, oke, Dunsana Soro Minang TV, sebuah pertanyaan yang tadi itu sebenarnya awak yang mengikuti ceramah-ceramah beliau via YouTube itu.
itu cukup menarik bagi host Soromina TV Salam Mogo, perpaduan antara adat dan agama itu sendiri. Sebuah fashion yang cukup luar biasa, yang mungkin tidak semua ulama di Sumatera Barat bisa menguasai itu. Ya. Kan begitu nak ya? Ya, mungkin yo. Yo, tidak semua, kan tidak semua. Ya. Memang cukup menarik Danov. Ya. Ambo kan minantu orang Bukit Tinggi orang. Iya. Orang rumah Ambo orang Lasi. Orang Lasi, dah kira rumah Ambo di Biaro tuh, Mak. Ya kan? Nah, jadi Danov, Ya. kombinasi apa je Buya tadi? Apakah sampai detik iko generasi muda kita, singkat saja jawabannya, masih sukakah, masih minatkah inyo baraja tentang pepatah petitih yang seperti yang Buya lakukan tadi itu? Waktu ketek. Alhamdulillah. Kapatangko. Ya. Amba di komisi 5. Ya. Di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ya. Ada di beberapa daerah. Contoh di Kecamatan Baso. Ya. Ya. Itu minat generasi muda sangat luar biasa sekali tentang baraja Alo Pasambahan. Ya. Tetapi juga ada di daerah-daerah lain di Sumatera Minangkabau memang agak menurun. Ya. Tetapi ada di beberapa daerah itu sangat luar biasa. Ini misalnya Barai Pengulu, Ambolie, sudah banyak generasi muda yang bisa balua. Nah, tetapi ada juga yang apa? Nah, ini yang perlu tugas kita, tugas awak Basamo, Ya. termasuk di kemana-mana di rantau, Ya. supaya ikut bisa dilestarikan. Ya. Nah, dalam hal ini, kamu berharap ini ikut adalah tugas dan tanggung jawab kita Basamo. Termasuk Soro Minang TV. Termasuk Soro Minang TV yang begitu mapakan di di perantauan. Ya. Kapan perlu? Aku kapan perlu tanda kutip. Kalau bisa Minang TV ya mengumpulkan anak-anak perantauan yang berminat mau baraja Pasambahan, insya Allah nggak sehari 2 hari Abo datangkan di Sumatera Barat. Masya Allah, kok luar biasa. Nah, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Silakan telepon. Di sana Soro Minang TV, sebelum kita lanjutkan agak sedikit bersemangat berdiri bulu romawa sengenek dan sengenek tadi itu, karena memang ba'a supaya adik wago indak punah, Ya. tentu mulai dari generasi muda, kan begitu. Ya. Mulai dari anak cucu kita ya Buya ya. Di situ seorang wakil rakyat yang cukup peduli tentang bagaimana pelestarian adat, baik yang di ranah maupun yang di rantau. Oke. Kalau ada di rantau di Batam yang ke Baraja, insya Allah kalau nggak 3 hari Abo datang ke Bali. Masya Allah. Kita duduk di rumah kadang ikhlas. Itu boleh ikhlas. Ya. Pokoknya TB. TB. Tarima Barsiah. TB namanya. Iya, TB. Oke, di sana Soro Minang TV kita bacon dulu ya. Swanta ya Buya ya. Ya. Nyo respon daripada pemirsa go perlu. Langsung ya? Ada respon ya? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susilawati putra perdana. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Putra perdana di mana caranya gue Buya ya putra perdana. Insyaallah kalau malam kini kita di ballroom Garuda Golden View Hotel Bengkong Ditampek Buya nginap. ya tampek Buya nginap. Insyaallah besok putra perdana di Rumah Gadang Ikla di Marina ya. Di apa di base camp ke situ ke dalam ya. Itulah lebih kurang insyaallah, mudah-mudahan cari saja di map Rumah Gadang Ikla Batam, insyaallah akan sampai ke situ. Ya. Kami lah mencoba masalahnya. Ya. Jadi besok datang itu ada halal bihalal. Ya Haji Padi Haji apa namanya tuh? Daerah namanya tuh Haji apa sih sana? Sampai daerah rumah Ikla. Batu Haji. Bapak Rizaldi Chan kini live dari lobi hotel Rusana ya dari live apa. Oke, Ibu Susilawati di Batam Daputra Perdana ya alhamdulillah
Allah dibantu-bantu menjawab dek pemirsa nama tanyo ya. Ya. Dek karena host ya lama mana ya. Mohon maaf ya pemirsa sadonya. Iya. Kami namanya go dek ko sipeknya mendadak go. Iya mendadak ya. Balik baga cek Danov tadi itu memang atas izin Allah. Atas izin Allah. Jam 6 ambo hubungi Danov. Dek karena Allah izinkan Ya. tak buka hijab basobok jorang kayak gitu. Buya Ada satu yang menarik. Ya. Sabananya jam 6 tadi waktu nelpon. Farid kami lapa, tetapi dapat hilang lapanya tadi. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ibu Afrozayeti, Aris Junaidi, terima kasih telah menonton. Uni Lydia Caniago, terima kasih. Aris, oh salam kenal Pak Nov. Salam kenal kembali ke Cek Pak Nov ya. Dari Rang Caniago bersatu di Batam, kan begitu? Ya, alhamdulillah. Ilham Katib Caniago, mantap Suara Minang TV, terima kasih banyak sana. Oke, untuk dun sana yang lain, jika ingin komen silakan komen. Insyaallah kita akan baca-baca komen tersebut dan terima kasih atas atensi daripada dun sana yang selalu mengikuti Suara Minang TV. TV orang Wak. TV orang awak ya. Suara Minang TV, suara orang awak, kan gitu. Ya. Oke, masya Allah. Dapat kopi lama Wak gini. Terima kasih banyak Golden View Hotel. Ya. Semoga tamunya semakin banyak. Semoga tamunya semakin banyak. Enak. Ya dah ya. Amin. Mineral water ya. Itu aja. Oke, dan sana sambil kita memprepare minuman. Yuk lah mak ngota sambil ngopi nak ya. Iyalah. Iya lah mak ngota sambil ngopi. Nah, enggak apa-apa ya kalau apa? Gelas. Nah, oke. Ya. Iya. Ada satu hal yang menarik, fenomenal dalam berdakwah kini. Iya. Di zaman modern kan banyak ulama-ulama kita. Mungkin nanti Danov juga mungkin bisa memberikan komentar ya. Tapi Wak tanya dulu ke Buya. Tren itu adalah seperti yang Buya sampaikan cerita-cerita kita tadi sangene sebelum masuk. Iya. Itu apa namanya lewat YouTube. Ya, YouTube. Betul. Nah, di-upload video, punya akun di YouTube, ya kan? Nanti itu ter-share sedemikian rupa, menarik orang suka dan segala macam, kan begitu. Dan sebenarnya kan banyak ulama-ulama besar gitu yang memakai dan memanfaatkan teknologi yang seperti itu di dalam berdakwah. Nah, dalam konteks baguru gue ya. Menurut Buya sebagai seorang ulama atau pendapat Buya sebagai seorang pribadi, jika seandainya kayak ambo lah umpamanya, tidak punya guru secara langsung, atau badanga saya YouTube ya taruh, enak. Kira-kira pendapat Buya, proses kita hijrah, proses kita pemahaman terhadap agama itu, tapi murni mungkin hanya dengan mendengar kajian-kajian dari YouTube itu sendiri. Butuhkah kita guru secara langsung? Nah, coba Buya komentar Buya tentang itu gitu. Ya kan suatu hal yang menarik sebenarnya model kok. Tapi kan kadang-kadang sekali lagi kalau umpamanya apakah memang kita butuh guru itu tetap butuh guru secara langsung yang akan membimbing kita. Tidak cukup guru berdasarkan ceramah-ceramah dari YouTube itu sendiri gitu. Komentar Buya apa? Ada tanaman orang Wak namanya tabu. Keluar saja ya, pepatah lama ya. Kok mau buang pepatah lama Pak? Tabu kok. Kan pangkanya namanya. Ya kan? Ujungnya lah Mbak. Betul. Tapi setiap orang akan menanam tabu baru, itu tidak pangkanya ditanam ujungnya. Nah, kalau rajin nak menanam ujung tabu, lama-lamanya jadi pangka tabu ya. Oh iya betul. Jadi proses berguru itu perlu. Tetap tidak bisa kita nafikan. Pertama tuh, ambolah lapih dulu pesantren sekolah. Nah, kemudian belajar jadi mubalik. Karena terdesak bahwa kita pengurus masjid, seksi dakwah, katib tidak datang, kan suatu pukulan dakwah, bakso tidak jadi
Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat sayang lu empek rakaat. Iya. Bulan. Ya kan? Nah, sebenarnya dari dasar-dasar untuk menjadi mubalik pesantren 6 tahun itulah cukup. Ya. Cuma jam terbang wah itu perlu dipelajari aja guru-guru senior. Ya. Pertama dan segala setiap kita kabaceramah awak baraja tu, kita cari ayat yang kita bahas. Ya kan? Ya. Anan condong merawakan ketapian, condong kasih kepincuran. Ya. Tiuk tembak ada alamat, tiuk condong ada kerabahan. Ya. Akama cenderungnya ceramah awak kok. Ya. Ya kan? Nah, itu kita cari ayatnya, kita cari hadisnya. Ya. Nah, kemudian pengkaderan tadi masuk kader mubalik itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada musajid nan kita urus keuangannya rancak, itu perlu ada kader mubalik. Kader mubalik ya di masjid itu ya. Tidak bisa awak untuk berceramah kamu mendengar di YouTube sana. Tetap butuh seorang guru yang secara langsung yang akan membimbing kita. Serupa kami itu dulu lah mengikuti training itu ada psikologi dakwah, ada strategi dakwah, ada namanya Islam dan kesehatan. Atau dokter dosen kami itu. Nah, ya kan. Perpustakaan masjid. Orang yang biasa ada pustaka di masjid, kemudian dia bisa memanage apa buku-buku yang cocok dibaca untuk menambah wawasan dari penyampaian-penyampaian kita. Jadi seluruhnya dewan masjid itu mencari dulu guru-guru yang sesuai dengan keilmuannya untuk membagi ilmu itu bagi kami yang belajar. Nah, begitu. Iya. Artinya adalah dengan mendengarkan YouTube, dengan mendengarkan video-video yang beredar, itu hanya sebuah pintu untuk kita mencari guru untuk mendapatkan lebih tinggi ilmu agama itu, kan gitu? Kan gitu dibuat bayar. Oke. Danop, komentar Danop apa? Ya, komentar Danop Pak. Ambo menindaklanjuti dan meneruskan yang disampaikan Ustadz tadi. Oke. Ada pepatah Minang. Kok sambil masuk dulu kok Danop Lah, lanjut. Ada pepatah Minang. Pasar jalan baturi. Apa kaji dek baulang. Jadi ada paradigma lama, juga paradigma kini, dan itu ada sebagai komparatif tadinya yang bisa dibandingkan kini. Satu contoh. Ambo masih merasakan dan generasi Ambo. Dulu di tahun 70-an masih ada orang-orang kampung itu mengaji di surau. Betul. Mengaji di surau. Lalu di surau. Lalu di surau itu diserahkan oleh orang tua. Betul. Bahkan itu ada pelatihan secara fisikis. Lalu sudah mengaji itu kadang-kadang salimwi di KB di kawan, ya kan? Iya. Kadang-kadang dia arang. Betul. Dan lebih lagi mancilok jambu, mancilok perawai, bahkan mancilok ayam. Cilok ayam. Besoknya kan barang di guru. Nah, waktu itu semangat untuk belajar itu sangat luar biasa. Kalau kita mengaji dulu juz amma, baru ke Al-Quran. Dan walaupun sudah bisa baca Al-Quran, sambungan satu raka. Gitu. Pasakaji, pasar jalan. Nah, secara psikis, psikologi, semangat kita itu sangat belajar, sangat tinggi. Kalau tidak ada kolidi, delacik di guru. Kayak pinggang, guys. Ada komparatif yang seperti tadi, walaupun juara MTQ nasional didatangkan oleh orang tuanya ke rumah mengajar mereka, tapi hatinya tidak laki. Sampai kamu ya tadi. Nah, bahkan Ambo mengaji dulu, sekali mengaji itu pakai lampu togok, secanggih-canggih pakai lampu strongkeng. Sekali seminggu, pernah mengaji, tapi tepat ke surau, mau rik guru.
diurut guru ko baca itu tentang mage manandin, cindua matu, anggun nang tongga, ambon pamenan, barja sile, dan itu sangat luar biasa. Coba lihat ulama-ulama yang dulu, Nabi ya. Betul. Tetapi kini secara psikologis, nah kini ada perubahannya yang meniru. Ya contoh-contohnya mungkin anak-anak awak yang belajar di pondok-pondok. Ya betul. Ya kan. Tapi yang diatur. Nah permasalahan dulu jo kini, kalau dulu cuma bayu amalimnya tanah, kalau kini kosnya agak terlalu tinggi. Iya. Betul. Kosnya agak terlalu tinggi. Nah inilah yang perlu kita cari suatu rumusan. Ya kan, jangan anak-anak yang berada di pondok ini keluarga yang mampu saja. Ini tanda kutip. Betul. Nah, ini sebagai stressing yang saya katakan. Kalau anak-anak yang mampu perekonomian, yang mampu, orang tua yang mampu, dia serah. Sudah banyak sekarang pondok-pondok pesantren berjamuran. Betul. Tetapi yang isinya berapa persen orang yang tua perekonomiannya yang ke bawah. Ya. Betul. Nah, ini perlu turun tangan. Apakah itu pemerintah daerah atau masyarakat yang punya perekonomian mampu. Betul. Dia mengambil anak, dia kan yang menyerahkan misalnya menjadi anak yatim. Ya. Dikirimnya ke pondok pesantren ini, dia yang menanggung. Betul. Nah, ini akan ketemu dikomendasikan antara yang lama dan yang sekarang. Nah, kalau dulu saya masih ingat, ya, sekali seminggu tuh tidak mengaji. Bauri guru tuh. Kini kok masih teraja aja cerita melancar maka ayam ya kan. Anak siap batu jua. Masih ingat. Betul. Kini kok lagi juara MTQ nasional. Didatang ke rumah dia. Agak-agaknya nama doa awe menangi dulu. Enggak masuk. Enggak masuk. Itu sebagai pembanding yang betul. Ya. Karena memang pertanyaan itu ya. Ada fenomena-fenomena di mana anak-anak muda mengandalkan media-media sosial saja di dalam mempelajari ilmu agama itu sendiri ya. Tapi intinya adalah batu apa namanya tadi pasal jalan deh Batampuah apa kaji pasal lancar kaji dia ulang. Proses ulang itulah yang membutuhkan seorang guru secara langsung. Kami itu ya. Oke, di sana suruh Minang TV sadonya waraso ko. Sampai minum bisa kok? Mau enggak masalah iyo. Oke. Kita minum di sana bersama Buya sama Danov. Terima kasih banyak Golden View Hotel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sila Buya, satu pertanyaan lagi kita close Buya. Danov lapar tadi Pak. Oke. Buya terakhir Buya. Sekali lagi kami memang sudah kadarullah bisa bersilaturahmi dengan Suara Minang TV dengan seorang Buya Ristawardi Datuk Marajo yang benar-benar rasanya indah seperti baan namanya bantu model apa Danov lasa kampung jauh ya connecting psikologis itulah begitu dake kami baru basobok 5 menit yang lalu rasanya sama gitu. Alhamdulillah. Benar tak Pak Pemret? Kok jelas kameramen gua awak sampai rasanya sama gitu. Pingin awak mendapatkan dun sana Suara Minang TV pingin sangene ilmu dari Buya go apa ya pola komunikasi Buya go sangat benar-benar sangat benar-benar capek untuk bisa membuat orang tuh benar-benar dake kesannya di Buya. Alhamdulillah. Apa yang Buya miliki sebenarnya go sampailah ke kami lagi lah rasionya sengene. Jadi tuh statement terakhir lah ya. Karena jujur tidak apa namanya tidak model Danov dari ketek bersobok juga ya. Model itulah rasionya kami gini gitu. Wah berharap tentu semua umat Muslim, semua orang awak yang ada di Batam secara khusus tentu punya hal yang sama hendaknya kau gitu. Silakan Bu ya. Kalau sampai batas teh. Jadi antara guru jomori itu kadang-kadang basari lo bertemu leh. Semua gunung jo kabui
kutiko angin baseru tulak balakang murid ya guru. Ya. Tapi nang gunung ndak lupa di kabui. Kabui ndak lupa di gunung. Tinggi ilmu ni ngerti lah berat. Ya. Jadi guru awak tu walaupun ambo belajar ya, ada guru kepala sana, guru biasa di sana ya, diangkat jadi guru kepala. Ya. kan? Ya. Tapi nan melantik beliau tu murid beliau Kakanwil Sumatera Barat Pak Dalimi Abdullah Datuk Indo Kayo. Alumni dari situ. Yo, nan nyolantik jadi kepala sekolah aku gurunya di sana ya. Ya. Iya kan? Ya. Tapi maaf ya Bu. Jadi nan namanya guru awak tu Ya. walaupun lah tinggi pangkat awak lah terkenal awak di mana-mana. Ya. Iya kan? Reputasi awak lah harum. Ya. Kiri kanan orang lah banyak berdecak kagum muka Ya, awak, ya. ya kan? Kita tak boleh kadang hidung lah. Nah ya, nang guru tu tak guru awak. Katulahan kecil orang basuh. Kalau guru ko durako beliau. Ya, ya, Ini. Itu cie tu. Ya. Tu nan kedua, jangan puas dengan ilmu nan lah ada. Ya. Oke. Ya kan? Batasan menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Kalau lah di liang lahat awak itu kan tak boleh. Ya. Badoroh tanah panimbunan tataga meja nendu bakocong jo kain putih di balik papan nan sabilah. Nah, itu tambahan ilmu tu lah. Iya, iya, betul. Cuma awak ditanya, bang kau tak salat dulu, ya kan? Anan malang itu lah, menuntut ilmu lah habis. Nah, saat itulah orang banyak menyesal. Jadi selama kita hidup kini, kau jangan puih jo ilmu nanado tu. Tapi kita beraja. Tidak sempat lah beraja untuk berguru. Serupa jambu kau kalau sibuk lo wirid. Betul. Ya kan? Sibuk lo wirid. Nah, membaca awak. Ya. Yulang macam atau dilihat bulu YouTube ku kan banyak ustaz-ustaz lain. Ya. Ambo banyak mencari ustaz-ustaz dan LCMA tu ilmu itu banyak dah. Ya, betul. Kalau ambo lah pesantren serupa anak, kalau dia ambo kan anak serupa Ustaz Samad tu. Ya. Alah profesor, doktor, Ya. anyo kini kan. Ya. Bang ko ambo kecil anak, nyo lahir tahun 77. Ya. Ya kan? Ya. Tapi ilmunya banyak. Ya, ilmu tinggi. Ya. Itu kita cari lo YouTube-nya tu, bisa disalin lo awak kan darinya tu. Ya. Kan bisa lo disampaikan. Betul. Walaupun kajinya tu nanti disampaikan awak, cara menyampaikan tak kesama ikut tu. Betul. Abahannya dapat awak. Betul. Ya kan? Ya. Nah, jadi artinya orang bana kita terima yang disampaikan tu walaupun umurnya kita. Ya, betul. Nah, gitu. Kadang-kadang ada lo keburu kena petang kau berjaga baru dulu. Kau tidak tahu ya. Kan tak tahan. Dahulu dia makan karak dari nama. Nah, ya kan? Makan karak dan dulu. Nyoba martabak Mesir makan. Jadi kesimpulan, Ya. kita tidak boleh puas dengan ilmu yang telah ada. Tetap belajar. Dan orang yang benar, ya kan? Ikuti orang yang benar tu. Jangan awak membanggakan ada yang benar. Ya kan? Ya. Nah, imam dulu itu kalau ada imam itu mengajarkan ilmu, rasuhnya dalam pertimbangan utak orang yang beraja lebih bana nanya sampai itu tinggal dia mau amalkan dan beliau ajar. Ya. Nah, itu. Jadi kalau lagi serupa itu, gadang awak ndak ke Malendo, tinggi awak ndak ke Maempok. Oke, itu tanda saudara Mina. Ya, lanjut Kanda. Jadi Ya. Closing statement Kanda sesuai dengan pertanyaan itu. Amo menyambung yang sepeka Buya tadi. Ya. Yang pertama, Ambo pakai istilah orang bijak. Ya. Berikanlah setetes air kepada orang yang di padang pasir, akan menyambung nyawa dan nafasnya untuk sekian radius kilometer lagi, daripada memberikan segudang anggur orang di istana. Ya. Apa lanjutnya? Ya. Bukan mengecilkan arti yang telah dibikin oleh Suaro Minang TV. TV orang awak, suara orang awak. Ya. Bukan mengecil arti yang sedikit selamanya. Ambo yakin dan percaya
setelah menyaksikan dialog Dengan Buya tadi, akan menambah naiknya rating. Amin. Rating Ya. Suaro Minang TV Suaro Urang Awak. Kamu yakin dan percaya? Insya Allah mudah-mudahan. Besok akan luar biasa membludak Masya di Allah. Rumah Gadang Iklan. di Batu Haji. Batu Haji. Dan rating TV Urang Awak akan semakin tinggi. Amin. Yakin dan percaya? Amin. Iyalah, ya. Oke. Di sana Saudara Minang TV benar-benar singkat terasa waktu. Waraso ala sajam Pak Bimret. Iya ya. Padahal tadi kami minta izin karena 30 menit itu. Rupa anak gue ndak bisa direm kalau ngecek gitu. Terbuka lah makanya. Oke, itu sana Saudara Minang TV benar-benar sangat menarik. Alhamdulillah. Benar-benar sangat menarik. Manfaat Allah izinkan kita basuh dalam waktu 60 menit dengan seorang Buya yang cukup orang tua kita yang datang dari Sumatera Barat, yanglah terkenal, yang insya Allah besok akan menghadiri halal bihalal Ikhla Kota Batam, warga Ikhla Kota Batam dan warga Bukit Tinggi ya, Ikhla dan Bukit Tinggi Kota ya, di Batu Haji, Rumah Gadang Ikhla. Oke, itu sana Soro Minang TV sadonyo. Kami all crew Soro Minang TV tentu mengucapkan terima kasih kepada Don Sana yang selalu mengikuti dan menyaksikan live streaming kami, baik itu fanpage Facebook Soro Minang TV, YouTube Soro Minang TV, dan web sorominangtv.id. Oke, Don Sana Soro Minang TV sadonyo, terima kasih banyak atas perhatian Don Sana terhadap atensi Don Sana selama terhadap kami. Kepada Buya, barakallahu fik Buya. Danop, terima kasih banyak telah membantu mempersilakan memfasilitasi kami. Mudah-mudahan acara Don Sana kita Ikhla besok berjalan dengan lancar dan semakin semarak dengan hadirnya Buya Rista Wardi pada saat perayaan halal bihalal tersebut. Amin ya. Demikian Don Sana Soro Minang TV, mohon maaf atas kekurangan kami dari awal sampai akhir. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Masya Allah.